أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman-Ar-Rahim, yang pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Maliki pemilik, Yaumiddin hari pembalasan. Iyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, wa iyaka dan hanya kepada engkau, nasta'in kami memohon pertolongan. Ihdina tunjukkan kami, sirotol mustaqim jalan yang lurus, siroto yaitu jalan alladzina an'amta orang-orang yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka, ghairil maghdubi bukan jalan orang-orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, waladhdallin dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Surat Al-Fatihah ini surat yang ke-1, terdiri dari 7 ayat. Ini adalah surat Makkiyah. Allah penguasa di hari pembalasan. Ada 3 qiraat atau cara membaca untuk ayat ini. Yang pertama, Maliki Yaumiddin. Yang kedua, Maliki Yaumiddin. Yang ketiga, Malika Yaumaddin. Qiraat pertama dan kedua diperbolehkan, sedang qiraat ketiga dilarang berdasarkan ijma' ulama. Perbedaan qiraat ini menimbulkan perbedaan penafsiran. Jika dibaca Maliki Yaumiddin, maka tafsirnya adalah hanya Allah penguasa di hari pembalasan, tidak satupun makhluk memiliki kekuasaan saat itu. Walaupun di dunia mereka adalah raja-raja adikuasa. Seperti firman Allah, pada hari mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran surat Al-Ghafir surat ke-40 ayat ke-16. Jika ayat tersebut dibaca Maliki Yaumiddin, maka tafsirnya adalah hanya Allah pemilik hari pembalasan. Tidak satu pun yang memiliki kewenangan untuk memerintah kecuali Dia, maksudnya Dia Allah. Dan jika ayat tersebut dibaca Malika Yaumaddin, maka tafsirnya hamba yang membaca ayat ini memanggil, wahai yang maha memiliki hari pembalasan. Tobari sendiri lebih memilih qiraat pertama karena maknanya lebih komprehensif. Adapun Yaumiddin tafsirnya adalah hari penghisapan seluruh makhluk, 2 hari kiamat, 3 hari ketika Allah membalas amal hamba-hambanya, dan 4 hari ketika manusia diberi balasan sesuai perhitungan amalnya. Tafsir At-Tabari jilid 1 terbit tahun 2001 halaman 149 sampai halaman 159. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Fatihah surat ke-1 ayat ke-4, dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT adalah penguasa hari kiamat. Penyebutan penguasaan atas hari kiamat secara khusus di sini tidak menafikan kekuasaannya atas selain hari kiamat. Hal itu karena telah disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT adalah Tuhan seluruh alam yang mencakup semua kekuasaan yang ada di dunia dan akhirat. Adapun penyebutan secara khusus kata hari kiamat disebabkan pada hari kiamat itu tidak seorang pun dapat mengaku sesuatu hal, bahkan untuk berbicara saja tidak ada yang berhak melakukannya.
kecuali atas izin Allah SWT. Mengenai ayat Maliki Yaumiddin, ini Dahak meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa pada hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang memiliki hukum ataupun kekuasaan sebagaimana pernah dimilikinya ketika di dunia. Yaumiddin adalah hari pembalasan bagi seluruh amalan makhluk, yaitu hari kiamat. Semua makhluk akan dibalas sesuai amal perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Sedangkan jika perbuatan mereka buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Kecuali jika ia mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Pendapat ini juga telah disebutkan oleh para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama salaf. Kata din berarti balasan atau penghitungan. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, orang-orang kuat adalah orang yang mampu mengukur atau menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah, tercantum di Al-Misbah Al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibnu Katsir halaman 19 sampai dengan halaman 20. Itu kira-kira kajian kita tentang surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.